tradisi Tantrayana terkesan seperti adanya ritual usir hantu ataupun makhluk peta atau sejenisnya gitu ya, Ko ya. Kalau orang yang kerasukan atau namanya tuh apa namanya? Kemasukan gitu. Apakah dari aliran Tantrayana itu bisa menghandlekan atau bisa ditaklukkan seperti bisa yang mengusir juga. Tantra itu banyak ritual-ritual yang bisa membuat orang kaya. Apakah benar? Apakah di aliran Tantra? Tantrayana ada tradisi macam makan vegetarian gitu? Open the door. Oh. Oke, masih bersama dengan Konor Bu. Di sesi yang kedua ini, tradisi Tantrayana terkesan seperti adanya ritual usir hantu ataupun makhluk peta atau sejenisnya gitu ya, Ko ya. Nah, apakah ini benar prakteknya seperti itu? Nah, jika benar, kenapa harus dilakukan seperti itu? Bukannya hal ini menentang dengan ajaran Buddha tentang cinta kasih kepada semua makhluk. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Ya. sesuai pengetahuan dari Konor Bu. Ya. Terima kasih. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, landasan daripada praktis Wajrayana ya, agama Buddha secara keseluruhan itu adalah cinta kasih dan belas asih. Tidak bisa lari dari situ. Oke. Jadi yang namanya usir-usir hantu itu sebenarnya tidak ada. Oh, sebenarnya Tidak tidak ada. Apalagi menghancurkan, memukul, menghancurkan hantu lah, whatever ya, something like that, ya, seperti itu. Ya pokoknya ya membahayakan makhluk hidupnya itu tidak, memusnahkan ya terus. Itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada dan tidak pernah terjadi. Jadi misalnya katakanlah ya, misalnya ada umat yang ya mungkin dalam tanda kutip kita katakanlah yang umum-umum dulu ya, yang terjadi di masyarakat merasa diganggu. Ya diganggu, katakanlah rumahnya ada hantu atau tempat usahanya ada, katakanlah kita pakai bahasa apa ya, hal yang umum ya, gitu ya, biar bisa dipahami. Oke, jadi misalnya kalau kita misalnya rumah ini ada hantu, ya seorang biksu ataupun seorang praktisi Wajrayana yang diundang ke tempat itu untuk melakukan ritual, itu bukan menghantam hantunya, bukan mengusir hantunya, bukan katakanlah membahayakan hantunya. Justru pada saat itu apa yang ia lakukan dalam ritual itu adalah berkomunikasi dengan hantu itu, mengajarkan ia dharma. Oke. Ya, mengajarkan ia dharma. Yes, dia mengajarkan ia dharma sehingga nanti di kehidupan yang akan datang, atau katakanlah yang misalnya di kehidupan saat ini ia dapat berkesempatan terlahirkan di alam manusia ya, untuk mempraktikkan dharma untuk mencapai ya tujuan akhir Buddha, ya umat Buddha, ya nirvana ataupun kebebasan. Jadi nggak ada istilah menghantam hantu, memukul hantu, memusnahkan hantu, tidak ada. Ya mengusir tidak ada. Iya. Ya, lalu mungkin ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ada pertanyaan, ini pertanyaan timbul kan? Iya, Saya langsungkan. Lalu kalau hantunya bandel gimana? Ya benar. Hantunya bandel gimana? Tak mau pergi. Tak mau pula dengarkan agama Buddha, nggak mau pula beragama Buddha, nggak mau berdiskusi lah ya. Manusia juga ada hantu kan, pasti juga ada. Ya tentunya juga begitu. Nah kalau untuk itu memang ada ritual khusus, ya ditaklukkan dulu, dikontrol dulu. Hantu itu dikontrol dulu dengan ritual, dan dikontrol itu bukan dibuang di apa. Dan bukan dipukul juga. Nggak dikontrol itu, justru pada saat dikontrol lah, ya kalau dia ada karma baik itu dikirim ke alam yang lebih baik langsung. Ya, jadi dia dikirim ke alam Sukawati misalnya atau apa. Ya, atau juga sama sesudah dikontrol, ya duduk baik-baik, dengarkan agama Buddha gitu. Dengarkan ajaran dharmanya. Waktu itulah baru didengarkan oleh Tuhan. Karena dia terkontrol. Pasti dia sudah sehingga dia bisa lebih baik gitu ya. Dikontrol itu dalam konteks diapain? Coba apakah diikat atau gimana? Ya mungkin something like that lah ya. Pokoknya dia udah nggak bisa nakal lagi lah gitu. Ataupun dikasih kayak nggak bisa gerak atau apa? Hukuman. Pokoknya nggak dihukum, nggak ada hukum. Jadi pokoknya kamu duduk diam, ditaklukkan. Ditaklukkan gitu ya. Ditaklukkan. Sudah kamu duduk diam dengan. Kalau masih bandel lagi dia?
nggak mungkin nanti kalau ditaklukkan ya. Sudah nggak Namanya mungkin. sudah ditaklukkan ya. Ditaklukkan, ya. Dia mau nggak mau sudah harus dengar kan. Ya kita sudah takluk sama orang, kita sudah kalah, kita sudah ya udah enggih kan gitu. Bisa nggak dia membalas dendam suatu Nggak hari? bisa lagi karena dia itu nanti diajarkan dengan Buddha Dhamma kan. Oh, Dia kan Tapi diajarkan pengertian dengan Buddha ditaklukkan ini kan dengan cinta kasih. Yes, yes, ya, yes. bukan Iya. dengan kekerasan. No, dengan cinta kasih. Menyadarkan lah ya. Iya. Ya, Nah, mungkin mungkin- dia dengan kekuatan taklukannya, tapi tujuannya adalah dengan cinta kasih, bukan ditaklukkan langsung diusir, langsung dibuang, langsung tadi dimusnahkan, dibakar, Iya. udah pernah. Karena di situ nanti ya seperti pertanyaan tadi itu esensi cinta kasih dan belas kasih kepada semua makhluk hidup kan ada lagi. iya benar. Ya karena praktis semua tantrayana itu harus berlandaskan bodhicitta. Tanpa bodhicitta, praktis tantra tak ada. Terkait yang seperti tadi, bagaimana dengan kasus kalau orang yang kerasukan atau namanya tuh apa namanya? Kemasukan gitu. Apakah dari aliran tantrayana itu bisa menghandlekan atau bisa ditaklukkan seperti Bisa yang tadi? mengusir juga. Ya, jadi kalau misalnya benar-benar, saya dalam tanda kutip, kalau benar-benar kita tidak bisa pungkiri ya, kadang-kadang memang hal ini terjadi. Kalau orang itu adalah kerasukan ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu, ya dengan ritual-ritual spiritual tantra itu, ya tentunya dapat dilenyapkan ataupun dapat diselesaikan. Kita katakan dapat diselesaikan, artinya mungkin apa dia punya tuntutan daripada orang ini, makhluk ini dapat dipenuhi dan sebagainya. Pokoknya ada negosiasinya ibaratnya gitu dan dibawa ke dharma, selalu dibawa ke dharma dan itu semua selesai. Nah, masalahnya kadang-kadang yang terjadi di sini adalah kita kadang-kadang dalam hal kerasukan, kemasukan ini sangat sulit sekali bagi kita untuk membedakan itu real kemasukan atau ada faktor psikologisnya. Faktor mental psikologisnya. Kenapa? Karena emosional, mental, psikologisnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat kenyataannya. Ya, di suatu sekolah kita bisa sering dengar ya rame-rame satu kelompok ya siswa-siswi ya kesurupan bersamaan gitu ya, kelompok lah pokoknya Benar, dari seperti satu orang ya kontak. kontak. Nah itu kan kalau menurut saya ya kalau menurut kita yang dari sisi psikologi ya itu mungkin lebih banyak sisi psikologisnya. Jadi itu sama seperti misalnya kita semua Buddhis ya, kita kalau misalnya waktu duduk bermeditasi kalau satu orang batuk kayaknya nanti akan tular semua. Menular gitu ya? Menular satu ruangan itu rata-rata orang akan batuk. Kalau misalnya kita duduk meditasi satu orang menguap, itu kan ketular. Nah, nanti orang juga akan Ngantuk semua. Nah, dan itulah kejadian-kejadian. Oleh sebab itu maka satu sisi memang kita berbicara dari sisi spiritual ya keagamaan, tapi satu sisi ya faktor-faktor psikologis itu juga perlu kita pertimbangkan. Ya, jadi itu juga jadi perlu jangan hanya satu sisi lah. Ya karena dunia ini kan kita harus berimbang. Agama, sains, pengetahuan. Jadi itu yang lebih tepat. Karena kalau kamu lihat kenyataannya, bukan siswa itu, pada umumnya rata-rata yang kesurupan itu siswi semua. Wanita dibanding pria gitu ya. Benar. Benar ya. Kalau kamu lihat koran semua siswi itu karena mereka tuh lebih emosional kan. Jadi lebih faktor ke biologi psikologis ya. Psikologisnya daripada ya mungkin kita juga nggak bisa pungkiri karena kita nggak lihat nyata kan itu apakah gangguan atau apa, tapi dari kita ya saya kebetulan juga ya seorang mendalami psikologis ya, jadi kebetulan kalau kita dari kelompok yang psikologis memandang itu adalah dari sisi psikologi. Kebanyakan dari psikologi. Jadi itu ya berimbang lah kita. Kalau kamu sendiri pernah ngalamin nggak hal-hal kayak gini? Saya pernah lihat orang tapi saya nggak pernah ngalamin sendiri. Maksudnya menangani orang yang kesurupan. Kalau di dalam suatu kita dulu saya adalah seorang hipnoterapis juga ya. Jadi dulu waktu saya menangani itu kadang-kadang ya mereka juga kayak kesurupan gitu. Menari Padahal sendiri mental gitu ya. sendiri ya. Ya, padahal masalah itu adalah masalah di dalam jiwanya itu. Atau mentalitasnya, si emosionnya. Jadi itu juga bisa terjadi gitu ya. Itu dari sisi psikologisnya, dari sisi agamanya juga bisa
ya juga ada ya, kita nggak bisa menghilangkan Ya. faktor X dalam hidup ini. Saya akui itu ada. Ya, tapi itu biasanya kan sangat gampang yang diselesaikan dengan masalah ritual harus diselesaikan secara ritual. Ya, spirit, masalah spirit, bro, berarti harus diselesaikan secara spiritual. Masalah psikologis harus diselesaikan secara psikologis. Iya. Itu yang tepat. Benar. Kalau misalnya semuanya dibawa ke spiritual, ya agak susah juga ya. Kira begitu sih. Saya ada, kalau kita lihat di luaran ya, Hmm. banyak bahasa-bahasa dari mereka bahwa tantra itu banyak ritual-ritual yang bisa membuat orang kaya. Apakah benar seperti itu? Tantra boleh dibilang adalah satu agama Buddha, aliran agama Buddha yang memang banyak sekali metodenya. Ya, metodenya. Jadi dia kaya metode, dan oleh sebab itu maka tantra disebut sebagai aliran yang dapat Memperkaya. bukan membawa satu orang itu mencapai pencerahan dalam satu kehidupan, Oke. bukan memperkaya diri. Jadi Saya pikir ya, bisa. memang Udah ada, udah senang ya. memang Budi ada. udah baris di depan nih. Saya juga mau sih. Ya memang ada, ya di dalam tantra itu ada ritual-ritual seperti misalnya jambala, yang kita kenal sebagai, kalau orang bahasa Chinese-nya Shaisen ya, Shaisen. Jadi kekayaan dan sebagainya. Namun ya kenapa kita juga harus tahu asal usul dari jambala itu bagaimana dan apa praktisnya itu. Ya, baru sehingga kita bisa, oh ternyata dia adalah demikian. Jadi jambala itu adalah untuk membantu orang yang memang sangat susah sekali, ya, untuk bisa memperoleh kehidupan lebih baik dan kemudian bisa mempraktikkan dharma. Oke. Karena kalau kita tidak ada uang, ya, mau ke mana aja nggak bisa, mau cari makan 24 jam gitu ya, kita juga nggak ada waktu untuk mempraktikkan dharma. Namun demikian pun, kalau kita tidak mempunyai tabungan merit, jasa kebajikan, ataupun parami, yang Parami. kita biasa orang kenal parami, maka mau jambala seberapa banyak kau praktis pun Nggak bisa. tidak akan ada. Oke. Ya, tidak akan ada hasilnya gitu loh. Jadi ya, praktis jambala itu ibaratnya hanya seperti kamu punya bibit yang subur ya, bibit yang bagus, bibit buah atau bibit tomat, kemudian bibit mangga lah kita katakan. Oke. Kita punya bibit mangga yang unggul, ya. Kemudian mungkin kita tanam di suatu tanah, dan kemudian tanah ini mungkin kondisinya kurang mendukung. Oke. Kurang subur, kurang unsur haranya, kurang hujannya dan sebagainya. Nah, waktu kita praktis jambala itu, ya, itu adalah seperti kita menambahkan pupuk, mengalirkan air dan sebagainya, sehingga ya mungkin disitulah pohon itu akan tumbuh subur sehingga memberikan buah yang bagus. Namun kuncinya adalah kalau nggak ada bijinya, kamu mau siram pakai apapun, nggak akan tumbuh mangganya juga. Benar. Berarti intinya harus ada parami atau kebajikan yang dilakukan juga. Yes, harus ada simpanan tabungan kebajikan. Oke. Kalau nggak ada tabungan, mau jambala 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, Percuma. Berarti seperti tabur kue juga lah. Ya. yes, dia tetap agama Buddha yang manapun, dia tidak akan pernah terlepas daripada hukum sebab akibat. Itu mau aliran apapun, jadi itu tak bisa dipungkiri. Jadi mungkin untuk menjelaskan hal ini lebih detail ya, ini ada satu cerita ya, atau cerita gitu ya. Dulu ada seorang yang menjalankan praktis jambala di gua. Praktis sangat lama sekali, dan dia tidak punya ciri-ciri keberhasilan apapun. Ya, akhirnya dia praktis lama-lama, dia oke lah, kalau gitu saya praktis lama, rasanya dia mau putus asa. Tapi enggak, saya harus praktis lagi. Sudah dia praktis sekian lama, akhirnya dia pergilah, kayak kita pindah patah begitu. Ya. Dan Benar. apa yang terjadi adalah selama pindah patah, dia hanya dapat sepotong daging kecil, dan itu pun lemak semua. Oke. Lemak semua. Kayak kalau kita katakan dagingnya itu gajinya semua, nggak ada enaknya, gitu, lemaknya semua. Lalu dia praktis lagi, dia tuh tanya sama jambala, saya praktis kamu begitu lama, kenapa saya cuma dapat ini? Jambalanya muncul, ya istilah jambala muncul, dan dia bilang, kamu punya parami pun cuma segini, di mana saya bisa kasih kamu lebih.
Oke. Jadi kembali lagi adalah you harus punya simpanan tabungan kebajikan. kalau enggak ya tetap nggak bisa. Oke, berarti Ya. praktis jambala itu hanya mematangkan karma baiknya, membantu. Ya seperti kita kalau tanaman dikasih pupuk, Oh, dikasih oke. alirin Iya. hujan atau Oke. air, kemudian kita bersihkan rumput-rumputnya. Mungkin kadang ada sedikit ya mungkin ini biji Menghambat? kita ya penghambat batu atau bisa plastik ya. Benar. Mungkin ya plastik di belah balik biji itu ya kita clearkan. bersihkan. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi biji kita ini bisa tumbuh dengan subur. Tapi intinya kamu harus ada bibit. Tanpa bibit ya nggak bisa. Berarti udah jelas ya. Sorry mau tanya, berarti jambala itu gimana itu? Kalau untuk praktis Orang awam kan nggak ngerti. ya nggak masalah. Jadi di dalam Tantrayana itu memang banyak sekali ya, ada praktis jambala, praktis bara dan sebagainya. Dan untuk mengenai praktis jambala ini kan lebih ke praktikal ya. Ya jadi praktikal mungkin nanti kita lebih bahas di sisi lain atau di kondisi yang lain karena tantra itu juga harus memenuhi beberapa kriteria. Kalau seseorang mau praktis itu dan praktis misalnya jambala atau katakanlah mantra ataupun mau praktis apapun lah ya, buat jambala lah atau entah di bidang apapun, maka dia harus melewati serangkaian proses. Ya, jadi dia harus melewati yang disebut sebagai inisiasi ataupun empowerment ataupun yang kita sebut sebagai wang atau jenang, kemudian transmisi, kemudian baru instruksi. Baru seseorang itu secara syah boleh mempraktikkan itu. Jadi ini kita tidak bisa ada syarat-syaratnya ya. Yes. Oke. Syarat-syarat. Jadi tantra itu tidak bisa seperti saya cari di internet, ada mantra ini langsung baca. Oke. Sebenarnya itu nggak boleh. Yaitu harus ada seorang guru memberikan kamu transmisi minimal, memberikan kamu inisiasi minimal transmisi, baru boleh praktis. Ya, jadi untuk praktikal itu harus demikian. Oke, intinya kalau mau praktis harus cari gurunya atau yang ahlinya ya. Cari seorang guru bukan ahlinya. Guru. Cari seorang guru yang autentik. Oke. Guru autentik ya, guru autentik. Bukan seorang ahli ya, semua kadang-kadang bisa ahli. Bisa tapi nggak tahu ahli juga. ya. Tapi intinya bukan masuk tantra baru bisa kaya ya. Enggak, kalau kamu tantra itu mungkin ada ritual-ritual yang membantu kamu untuk kayak membersihkan, lebih mendukung aja sih. Seperti yang dijelaskan tadi. Itu kan dia jelaskan ibarat biji sama ya pupuk, air dan sebagainya itu. Apakah di aliran Tantra Tantrayana ada tradisi macam makan vegetarian gitu? semua adalah pilihan. Ya karena kalau kita melihat sejarah aliran yang vegetarian itu hanya ada di Mahayana. Jadi di masa Buddha Sakyamuni masih ada, Buddha sendiri pun menerima apapun yang dipersembahkan orang. Namun kenyataannya pada saat itu juga ada beberapa murid utama Buddha yang vegetarian. Seperti misalnya Mahakasyapa. Beliau adalah seorang vegetarian. Ya, dan oleh sebab itu ketika perkembangan agama Buddha, kita singkatlah kalau mau cerita ini sangat panjang sekali ya. Ketika agama Buddha itu berkembang sampai masuk ke Cina, dan pada saat itu ada seorang raja Cina yang kita sebut sebagai Liang Wuti. Liang Wuti ya. Dia itu sangat devoted ya, sangat berbakti pada agama Buddha. Dan dia mempelajari agama Buddha secara mendalam. Seorang pengikut Mahayana. Dan kemudian dia juga sudah berupaya untuk menjadi biksu berkali-kali. Dia jadi biksu ke wihara karena tugas negara dipanggil menteri keluarganya keluar lagi. Kemudian sekali lagi ya, jadi biksu, kemudian berkali-kali begitu. Ya, beberapa kali, 3-4 kali gitu ya, karena di dalam kan boleh sampai 7 kali ya, 3 sampai 7 menjadi biksu. Jadi oleh sebab itu pada suatu ketika beliau itu mengadakan satu konferensi, mengundang kalau nggak salah 90-an biksu, dan pada saat itulah ia membahas tentang masalah vegetarian ini. Jadi ia membahas tentang vegetarian ini dan berlandaskan apa yang kita sebut sebagai metta karuna, cinta kasih. Maka beliau itu memutuskan, akhirnya dalam konferensi itu memutuskan vegetarian. Dan oleh sebab itu saat pemerintahan Liang Wuti di Cina itu
bahkan semua obat Cina ya, obat Cina yang menggunakan bahan dari binatang dilarang. Oh. Jadi vegetarian yang resmi itu sebenarnya berasal dari sana. Ya, jadi dia mengatakan bahwa kita berdasarkan cinta kasih, welas asih, compassion ya, ataupun sebeya karuna ya. Kalau kita makan daging kan ya rasanya tidak sesuai dengan situ. Ya, karena kalau kita memang mau memikirkan lebih dalam, sorry saya juga bukan vegetarian ya, saya masih belum bisa vegetarian, saya bukan vegetarian, saya masih vegetarian hanya tanggal-tanggal tertentu, tertentu ya, saya masih praktis karena saya juga bukan seorang vegetarian selamanya gitu. Jadi memang benar ya, kalau kita memikir lebih dalam ya, kita yakin nih bahwa semua makhluk hidup itu selalu tumimba lahir mati. Nah berarti binatang-binatang itu juga bisa jadi adalah orang tua kita dulu. Ya, jadi kalau misalnya kita ibaratkan ada seorang tukang magic, tukang sihir yang sangat hebat sekali, dia bawa orang tua kita ke dapur, kemudian dia sihir jadi seekor ayam, kemudian dia potong, kasih kita makan, kira-kira kita bisa makan nggak? Atau anak kita? Nah itulah kan gitu. Jadi kalau berdasarkan itu seharusnya memang kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kan, itulah. Karena kita tidak bisa melihat tembus sampai segitu ya, maka kita ya asik aja gitu loh. Jadi oleh sebab itu, namun kembali lagi kalau kita berbicara tantra itu terserah. Ya jadi you mau vegetarian praktis oke, you nggak vegetarian juga nggak masalah. Ya karena memang dari awal Sang Buddha juga tidak vegetarian dan juga makanan juga tidak akan membawa orang ke sucian. Ya itu juga, dan ajaran agama Buddha itu tidak ada yang kita katakan paksaan gitu kan. Jadi di dalam tantra, apalagi dulu tantra kan berkembang di Tibet ya, lebih berkembang di Tibet, setelah dari India lebih berkembang ke Tibet, dan di daerah Tibet itu dulu kan tidak ada, boleh katakan tumbuhan bisa tumbuh kan dataran tinggi. Ya di atas oksigen aja susah ya, oksigen susah. betul jadi tidak ada tumbuhan, sayuran tidak bisa tumbuh, jadi mereka itu hanya makan daging sapi kambing yang mati secara natural. Kalau sengaja diburu ya? Nggak bisa. Jadi kenapa? Mungkin Anda ditanya, kok bisa begitu memenuhi? Iya, karena apa? Karena dulu penduduknya sangat minim. Ya, satu gunung itu hanya beberapa penduduk rumah ya, kepala keluarga. Terus habis itu sapi-sapi dan kambing-kambing itu kan fasilitas jalan kan nggak bagus, semua gunung kan. Jadi kemungkinan terjatuh dari gunung mati itu sangat besar sekali zaman itu. Jadi itulah yang mereka konsum. Maka jadi mayat baru orang tua. Ya. Sudah meninggal baru mereka ambil untuk dikonsum. Jadi kesimpulannya adalah di dalam Vajrayana tidak ada paksaan atau kewajiban untuk veg non veg, semua terserah pilihan kita. Jadi ada yang veg, ada yang tidak. Itu aja mungkin ya sesi kita podcast dengan saudara Romo Norbu ya. Kembali teman-teman, kalau ada yang kurang mengerti atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komen. Di next session kita akan lanjutkan podcast ya bersama saudara Norbu.